Selamat malam teman-teman sekalian, yang saya hormati Bapak Muhammad Syaifuddin, Eskom Mkom. Sebelum saya menjelaskan contoh penyelesaian kasus sistem pakar menggunakan metode certainty factor, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Musyah Putra Lase, NIREM 20 200 200 96, kelas 6 SIC 2. Contoh penyelesaian kasus menggunakan metode certainty factor saya ambil dari jurnal Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Gastritis. Di sini ada tabel 1, jenis penyakit dan gejala penyakit, kode gejala dan gejala penyakit. G1 konsumsi obat dosis tinggi, G2 mual dan muntah, G3 badan pucat, G4 perut terasa sakit ketika kosong, G5 sering bersendawa, G6 nyeri terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, G7 buang air besar dengan tinja berwarna hitam, G8 perut terasa kembung, G9 kehilangan selera makan, G10 muntah darah, G11 nyeri pada perut lebih dari 6 bulan, G12 susah bernapas. Tabel 2. Daftar jenis penyakit, kode jenis penyakit, dan jenis penyakit. Kode jenis penyakit P1, jenis penyakit gastritis akut. P2, gastritis kronis. Tabel 3, bobot nilai CF. Di sini ada kode gejala, penyakit, dan nilai CF dari G1 sampai G12. Menunjukkan interpretasi tingkat keyakinan yang diperoleh dari Dr. Budiharto, SPPD Finasim, selaku pakar yang digunakan saat menentukan nilai CF gejala pada setiap penyakit. Tabel 4, tingkat keyakinan nilai CF gejala. Di sini ada tingkat keyakinan pakar dan nilai CF gejala. Tingkat keyakinan pakar kemungkinan tidak, nilai CF 0,2. Tingkat keyakinan pakar kemungkinan nilai CF 0,4. Tingkat keyakinan pakar kemungkinan besar nilai CF 0,6. Tingkat keyakinan pakar hampir pasti 0,8. Tingkat keyakinan pakar pasti 1. Contoh kasus. Kasus pertama yaitu ketika Dr. Kuwadiharto, SPPD Finasim, memilih gejala mengkonsumsi obat dosis tinggi, mual dan muntah, kondisi badan pucat, perut terasa sakit ketika kosong, dan sering bersendawa. Dari daftar gejala yang dipilih tersebut, maka menghasilkan tabel keputusan. Berikut merupakan tabel keputusan dari gejala yang dipilih oleh dokter dalam pengujian aplikasi sesuai dengan pengetahuan pakar dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5, tabel keputusan pengujian pertama. Urutan gejala, nama gejala, dan nilai CF gejala. Urutan gejala 1, nama gejala, mengkonsumsi obat dosis tinggi, bukan obat gastritis. Nilai CF C01 0,6, nilai CF C02 0,6. Urutan gejala 2, nama gejala, mual dan muntah, nilai CF gejala 0,8, nilai CF gejala C02 0,6. Urutan gejala 3, nama gejala, kondisi badan pucat, nilai CF C01 0,4, nilai CF 0,2 0,4. Urutan gejala 4, perut terasa sakit ketika kosong, nilai CF C01 0,6, nilai CF C02 0,6. Urutan gejala 5, nama gejala, sering bersendawa, nilai CF C01 0,4 dan nilai CF C02 0,4. Penyelesaian. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut. Dikarenakan penyakit yang dipilih memiliki gejala lebih dari satu. CF kombinasi CF HE 1,2 sama dengan CF HE 1 tambah CF
HE 2 kali 1 kurang H1 dengan CF kombinasi HE 1,2 nilai certainty faktor yang memiliki gejala 1 dan 2 pada suatu penyakit. CFH1 nilai certainty faktor suatu penyakit yang diberikan oleh pakar dengan gejala 1. CFH2 nilai certainty faktor suatu penyakit yang diberikan oleh pakar dengan gejala 2. A. Mencari nilai CF untuk penyakit gastritis akut. CF C01. A sama dengan CF kombinasi CF C01 HE 1,2 sama dengan CF C01 HE 1 tambah CF C01 HE 2 kali 1 dikurang CF C01 HE 1 sama dengan 0,6 tambah 0,8 kali 1 kurang 0,6 sama dengan 0,6 tambah 0,8 kali 0,4 sama dengan 0,6 tambah 0,32 sama dengan 0,92. B. CF kombinasi CF C01 HE H3 sama dengan CF C01 HE A tambah CF C01 HE 3 kali 1 dikurang CF C01 HE A sama dengan 0,92 tambah 0,4 kali 1 kurang 0,92 sama dengan 0,92 tambah 0,4 kali 0,08 sama dengan 0,92 tambah 0,032 sama dengan 0,952. C. CF kombinasi CF C01 HE B,4 sama dengan CF C01 HE B tambah CF C01 HE 4 kali 1 dikurang CF C01 HE B sama dengan 0,952 tambah 0,6 kali 1 dikurang 0,952 sama dengan 0,952 tambah 0,6 dikali 0,048 sama dengan 0,952 tambah 0,0288 sama dengan 0,9808. D. CF kombinasi CF C01 HE C,5 CF C01 HE C tambah CF C01 HE 5 kali 1 dikurang CF C01 HE C sama dengan 0,9808 tambah 0,4 kali 1 dikurang 0,9808 sama dengan 0,9808 tambah 0,4 dikali 0,0192 sama dengan 0,9808 tambah 0,00768 sama dengan 0,98848. CF C01 HE D kali 100% sama dengan 0,98848 dikali 100% sama dengan 98,848%. B. Mencari nilai CF untuk penyakit gastritis akut. CF C01 A. CF kombinasi CF C02 HE 1,2 sama dengan CF C02 HE 1 tambah CF C02 HE 2 kali 1 dikurang CF C02 HE 1 sama dengan 0,6 tambah 0,6 kali 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,6 tambah 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,6 tambah 0,24 sama dengan 0,84. D.
B. CF kombinasi CF C02 HE A3 sama dengan CF C02 HE A tambah CF C02 HE 3 kali 1 dikurang CF C02 HE A sama dengan 0,84 tambah 0,4 kali 1 dikurang 0,84 sama dengan 0,84 tambah 0,4 dikali 0,16 sama dengan 0,84 tambah 0,064 sama dengan 0,904. C. CF kombinasi CF C02 HE B4. CF C02 HE B tambah CF C02 HE 4 dikali 1 dikurang CF C02 HE B sama dengan 0,904 tambah 0,6 dikali 1 dikurang 0,904 sama dengan 0,904 tambah 0,6 dikali 0,096 sama dengan 0,904 tambah 0,0576 sama dengan 0,9616. D. CF kombinasi CF C02 HE C,5 sama dengan CF C02 HE C tambah CF C02 HE 5 dikali 1 dikurang CF C02 HE C sama dengan 0,9616 tambah 0,4 kali 1 dikurang 0,9616 sama dengan 0,9616 tambah 0,4 dikali 0,0384 sama dengan 0,9616 tambah 0,01536 sama dengan 0,97696. CFC01 HED kali 100% sama dengan 0,97696 dikali 100% sama dengan 97,696%. Hasil perhitungan certainty factor pada penyakit C01 gastritis akut memiliki nilai persentase 98,848%, sedangkan pada penyakit C02 gastritis kronis memiliki nilai persentase 97,696%. Dengan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa paling besar nilai presentasinya adalah penyakit C01 sebesar 98,848%. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.